Selamat pagi, Shalom. Shalom. Tadi malam saya baru pulang dari pelayanan di Jamblang bersama istri itu jam 11 malam. Karena kami mencari jalan yang cukup kering untuk dilewati supaya sampai di rumah pastori dengan aman dan nyaman. Sampailah kami jam 11 lebih sedikit. Di bayangan kami, wah kami akan istirahat karena besok akan bergereja. Kami buka pintu, ternyata ada suara air. Tes, 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 tes. Kaget kami, kok bisa begitu ya? Pastori kami lantai 3, tiga lantainya kebanjiran. Kamar kami di lantai 2, Bapak Ibu. Dan ketika buka pintu, air sudah semata kaki. Jadi yang kami lakukan adalah kami bersih-bersih, jadi petugas kebersihan di rumah sendiri begitu. Akhirnya setelah bersih-bersih, air keluar, dikeluarkan lewat kamar mandi, selesailah jam 1 lebih sedikit. Bayangan kami tadinya kami akan istirahat lebih awal supaya bisa ibadah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dalam rumah kami. Yang membuat saya kagum dan heran adalah kamar saya itu lantai 2, kok bisa gitu ya, ikut-ikutan banjir. Lalu saya melihat, oh ternyata sumber masalahnya adalah di lantai 3. Jadi rumah kami itu seperti sungai. Dan itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang namanya kagum akan sesuatu, itu bukan hanya dari hal-hal yang baik. Kita kagum akan sesuatu juga dari hal-hal yang seperti saya bilang tadi. Wah hebat ya pemandangannya. Wah hebat ya banjirnya. Dan kita kagum. Seringkali ketika kita kagum, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Biasanya melongo ya. Kayak gitu. Atau biasanya ketika kita kagum akan sesuatu, kita berdecak kagum. Berdecak kagum itu, hebat ya dia. Hebat ya banjirnya. Itu berdecak kagum. Dan banyak hal dalam kehidupan kita, ketika kita kagum akan sesuatu, berarti kita heran, kita takjub terhadap sesuatu hal yang luar biasa atau memiliki kelebihan tertentu. Dan ketika kita kagum akan seseorang, ketika kita kagum akan sesuatu, berarti itu bukan hal yang biasa. Kalau kita biasa makan tempe, makan tahu, besoknya makan tempe, makan tahu, kita kagum nggak? Enggak, karena sudah biasa. Tiba-tiba kita makan tempe hari ini, besoknya makan wagyu, baru kita kagum. Wah hebat ya, enak ya rasa dagingnya. Jadi kalau kita kagum akan sesuatu, berarti ada hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang kita lihat, yang kita rasakan. Dan ketika kita kagum, mungkin kita bertanya, misalnya ada penyanyi yang hebat, wah kok bisa ya suaranya seindah itu. Atau kita datang ke sebuah kota, sebuah negara, kita melihat pemandangan yang indah, kok bisa ya indah seperti itu. Jadi ketika kita kagum akan sesuatu, kita merasakan, kita melihat hal yang lebih luar biasa dari apa yang kita rasakan. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang kita telah baca, inilah yang terjadi sebenarnya dalam bacaan-bacaan kita hari ini. Dari teks-teks Alkitab yang kita baca hari ini, kita akan melihat bahwa bagaimana setiap umat dalam konteks yang berbeda-beda, beda puluhan ratusan tahun, menanggapi pembacaan Taurat Tuhan itu dengan hal yang sama. Perbedaan konteks umat saat itu, hal yang secara konsisten yang ditemui adalah tanggapan umat itu kagum. Kagum. Dan bahkan bukan hanya kagum, tapi menghormati pemberitaan Taurat, pemberitaan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat di Injil kita secara khusus, Yesus adalah pemberita. Yesus adalah pengajar firman Tuhan yang dikatakan tadi dikuasai oleh Roh Allah. Oleh karena itu, ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, ia akan membuat semua orang memuji, memuliakannya. Tergugah hatinya karena apa? Karena mendengar kata-kata penuh kuasa dari Yesus. Inilah yang membedakan Yesus dan pengajar lainnya. Orang-orang pada saat itu hanya bisa baca. Orang-orang saat itu hanya bisa mengatakan.
Tapi orang-orang saat itu belum tentu dikuasai oleh roh. Orang-orang saat itu belum tentu dikuasai oleh hal yang luar biasa. Dan orang-orang pada saat itu belum tentu dapat melakukan apa yang dikatakannya. Tetapi Yesus berbeda. Yesus mengajar, Yesus menjelaskan, Yesus bernubuat, Yesus melakukan mujizat, dan Yesus melakukan apa yang dia katakan. Dan inilah yang membedakan antara Tuhan Yesus dan orang-orang pada saat itu yang sama-sama mengajar. Dan inilah juga yang dilihat dalam teks Nehemia dan Mazmur. Kalau kita lihat Nehemia dan Mazmur, ini menggambarkan tentang tanggapan serta penghayatan umat pada masa itu tentang Taurat Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar, tapi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, mereka punya rasa hormat. Dan kalau kita ingin lihat, keterangan ini hendak memberi penekanan bahwa dengan kuasa roh, Yesus bukan hanya saja mengajar sebagai orang biasa, namun ia mengajar dengan kuasa dan kewibawaan ilahi. Karena kita bisa melihat reaksi umat pada saat itu. Di ayat ke-15 dikatakan, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat, di situ dan semua orang memuji-muji dia. Orang-orang yang mendengar pada saat itu nggak hanya diam, nggak hanya duduk, tapi mereka berdecak kagum. Mereka memuji muliakan Yesus. Dan keterangan tentang reaksi orang banyak yang mendengar Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah adalah reaksi yang datang dari kekaguman yang luar biasa. Karena ini pengajar yang berbeda dari orang-orang sebelumnya. Dan dalam bahasa Yunani, kata memuji diambil dari kata doxasomenos, yang artinya to glorify, honor, dan bestow glory on. Jadi ketika kata tersebut memiliki arti memuliakan, memiliki arti menghormati, dan memberikan sikap memuliakan dengan berlimpah kepada seseorang. Jadi ini bukan memuji biasa. Kadang kalau orang memujinya hanya di bibir saja, kamu mah cantik. Lalu orang itu mengatakan, enggak, kamu yang lebih cantik. Enggak, kamu yang lebih cantik. Padahal dalam pikirannya, cantik dari mana? Nah, itu memuji dari bibirnya saja. Tetapi orang-orang pada saat itu tidak. Mereka memuji karena apa? Mereka memuliakan. Mereka memuji karena apa? Karena mereka menghormati siapa yang berbicara dan memberikan, memuliakan kelimpahan kepada seseorang yang dia dengar. Dan hal ini membuat kata memuji menjadi lebih dari sekedar pujian kepada Yesus, tetapi sebuah penghormatan, sebuah kekaguman yang mendalam pada sosok Yesus sang pengajar agung. Karena sangat mungkin Bapak Ibu bahwa kekaguman besar dari orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus ini bukan karena Yesus hanya membacakan saja, tetapi Yesus juga mengajar. Karena orang-orang pada saat itu hanya membacakan Taurat, Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak. Yesus membacakan, Yesus menjelaskan, Yesus mengajarkan, dan Yesus mencontohkan. Itulah hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Makanya orang-orang kagum kepada Yesus. Yesus membacakan dan mengajarkan, menjelaskan arti bacaan dengan penuh kuasa, sehingga menyentuh hati setiap pendengarnya. Makanya kalau kita lihat Injil-Injil kita, Bapak Ibu, Tuhan Yesus suka sekali menggunakan cerita-cerita, kisah-kisah yang dekat dengan umat, yang dekat dengan masyarakat. Karena apa? Karena supaya mengerti. Kalau nggak ngerti, orang bertanya, dijelasin lagi oleh Yesus Kristus. Dan ini tidak semua pengajar bisa seperti Yesus. Bahkan mungkin hanya Tuhan Yesuslah yang pada saat itu bisa mengajar dengan kuasa seperti itu. Lalu selanjutnya, apakah pelayanannya hanya berhenti di Galilea? Tidak. Dia melanjutkan lagi ke Nazaret. Dan Nazaret bukan tempat yang asing bagi Yesus. Karena apa? Karena Nazaret adalah tempat Yesus dibesarkan. Di ayat 16 dikatakan, menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Tulisan Lukas ini menyiratkan bahwa di tempat Yesus dibesarkan, tugas membaca sebuah bagian di rumah ibadat, sebuah ayat di rumah ibadat, bukan pertama kali dilakukan Tuhan Yesus. Ini udah menjadi rutinitas. Kalau di tempat lain mungkin itu kali pertama.
dan orang kagum. Tapi kalau di Nazaret tidak. Yesus sudah melakukannya itu berkali-kali. Bahkan dikatakan ini menjadi rutinitas. Tetapi kondisi ini berbeda dengan tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain mereka kagum karena baru pertama kali mendengar. Lalu di Nazaret kenapa mereka masih kagum padahal udah sering mendengar Tuhan Yesus? Nah, ini menjadi sesuatu yang unik Bapak Ibu. Yang terjadi di Nazaret adalah tampaknya hari itu bukan sebuah kebetulan Yesus menerima pemberitaan gulungan kitab Nabi Yesaya dan membacanya di depan orang banyak. Yesus membacakan bagian kitab Nabi Yesaya di depan banyak orang mengenal sejak Yesus masih anak-anak. Jadi sudah dikenal, dan isi dari kitab Nabi Yesaya yang dibacakan Tuhan Yesus ini adalah nubuat Nabi Yesaya terkait datangnya seorang pembebas bagi umat Israel. Dan pada waktu itu setelah dibebaskan dari Babel. Dan nas ini dipakai Tuhan Yesus juga untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya roh ilahi. Makanya di ayat 14, di ayat 20 dikatakan, mata semua orang tertuju dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Kalau sekarang pendeta khotbah bisa jadi ada yang lihat HP. Ada yang pikirannya, aduh nanti makan apa ya? Enak lengko atau empal gentong ya? Aduh nanti malam hujan nggak ya? Padahal masih firman, masih khotbah. Aduh, lama banget ini pendetanya, kapan selesainya ya? Tapi Tuhan Yesus tidak. Ketika Tuhan Yesus berfirman, semua orang tertuju. Gak mikirin makanan, gak mikirin nanti mau seperti apa, tapi dikatakan semua mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Kata tertuju Bapak Ibu berasal dari bahasa Yunani atenisontes yang berarti menatap penuh dengan perhatian. Seringkali Bapak Ibu ketika kita menjadi seorang pendengar, kita hanya mendengar tapi perhatiannya kita kemana-mana. Sehingga ditanya, dengar nggak tadi? Lupa. Wah itu. Tapi orang-orang pada saat itu berbeda. Mendengar dengan sebuah perhatian yang luar biasa, menatap penuh dengan perhatian. Artinya apa? Artinya reaksi dari banyak orang. Walaupun sudah mengenal Yesus sejak ia masih kecil, ada tatapan penuh perhatian yang berbeda dari sebelumnya. Kini mereka menatap Yesus secara berbeda, seakan-akan dalam tatapan mereka, ini bukan seperti Yesus yang saya kenal. Ini berbeda dari bertahun-tahun yang lalu. Dan Yesus sangat menyadari bagaimana para kerabat, tetangga, keluarganya menatapnya dengan penuh perhatian. Itulah mengapa Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Jadi penjelasan Yesus dalam kalimat ini mengartikan bahwa kehadirannya dalam jawaban dari nubuat Nabi Yesaya. Ia memproklamasikan dirinya kepada kerabatnya, kepada tetangganya, bahwa ia datang untuk menggenapi semua nubuat dari Nabi Yesaya yang ia baca. Ialah yang datang untuk membebaskan manusia dari semua belenggu penderitaan. Dan kalimat ini menjadi pamungkas, senjata pamungkas Yesus, merujuk kepada tujuan besar Yesus menjadi juru selamat dunia. Maka semuanya dikatakan, semua orang membenarkan dia. Di ayat 22 dikatakan, semua orang membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang ia ucapkan. Bagi mereka, kata-kata pengajaran Yesus itu adalah berkat. Bagi mereka, kata-kata Tuhan Yesus adalah rahmat. Perkataan Yesus menyentuh hati mereka, sehingga mereka mau memastikan kembali, ini Yesus yang saya kenal bukan ya? Makanya dikatakan, ini kan Yesus anak Yusuf, Yesus anak tukang kayu. Seringkali Bapak Ibu, ketika saya masih kecil, lalu saya masuk sekolah teologi, saya kembali ke gereja asal, saya selalu bilang sama tante-tante sekolah minggu saya, dulu kau masih kecil loh. Dalam hati saya, masa saya kecil terus tante? Sekarang udah bisa khotbah, udah bisa ngomong. Ya iya tuh tante, masa saya nggak bisa ngomong? Dan ini terjadi kepada Yesus pada saat itu. Ini benar nggak ya Yesus yang saya kenal? Dia kan anak tukang kayu, dia orang biasa kok. Kata-katanya luar biasa pada saat itu.
Tetapi menariknya adalah, walaupun mereka kagum, respon selanjutnya dari para umat saat itu yang berbeda. Kalau kita baca sampai akhir Bapak Ibu, kalau kita baca sampai akhir, kita tahu bahwa Yesus pada akhirnya ditolak. Yesus ditolak dari kampungnya sendiri. Dan sebenarnya apa yang dapat kita pelajari? Maaf. Yang dapat kita pelajari adalah seringkali ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, termasuk khotbah, seringkali kita mudah kagum akan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, terkadang kekaguman kita tergantung dari dua hal. Yang pertama, apakah firman itu bagus untuk saya atau tidak? Seringkali firman itu kok benar ya, kok saya kayak ditampar bolak-balik sama firman Tuhan. Tapi walaupun benar, saya kagum, tapi pendeta itu kok seakan-akan ngomongin saya, padahal benar gitu. Lalu yang terjadi apa? Saya nggak mau dengar. Seringkali Bapak Ibu ketika saya khotbah di luar kota, ada jemaat, ada penatua memberikan sebuah salam. Pak, kalau bisa firman Tuhannya nyenggol-nyenggol sedikit tentang ini ya. Oh iya, kalau bisa nanti khotbahnya nyenggol-nyenggol sedikit tentang ini ya. Oh iya. Dan ternyata maksud tujuannya adalah supaya orang yang mendengarkannya itu tertampar. Jadi senang sekali kita kalau mendengarkan firman Tuhan. Kita suka bilang, harusnya Bapak A ini dengar firman Tuhan hari ini. Harusnya Ibu B ini dengar firman Tuhan hari ini. Jadi kita senang dengan firman Tuhan. Kalau justru firman Tuhan itu menegur orang lain. Tapi kalau menegur diri kita, no, saya nggak mau dengar. Itu keliru. Itu keliru Bapak Ibu. Karena firman Tuhan sejatinya dari Allah ingin menegur kita. Firman Tuhan itu nggak hanya enak, ada juga hal-hal yang menegur, menampar kita. Supaya apa? Supaya kita kembali ke jalannya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita kagum akan firman Tuhan tergantung siapa pengkhotbahnya. Ini keliru sekali Bapak Ibu. Siapa sih khotbahnya? Oh Pak Andreas, saya emang nggak mau dengar Pak Andreas gitu. Siapa sih pengkhotbahnya? Ibu ini, saya emang nggak mau. Siapa sih pengkhotbahnya? Bapak ini atau ibu ini, saya mau Jadi kita pilih-pilih pendetanya, kita pilih-pilih pengkhotbahnya. Padahal firman Tuhan kalau kita imani, siapapun pendetanya, siapapun pengkhotbahnya, itu datang dari Tuhan untuk menegur kita. Itu datang dari Tuhan untuk mengingatkan kita. Itu datang dari Tuhan untuk mengingatkan kita dan merubah kita. Jangan seperti orang-orang Nazaret pada saat itu. Mereka kagum akan firman itu, mereka heran kok bisa Yesus seperti itu. Dengan demikian sebagus apapun firmannya, mereka sudah punya pikiran yang jelek dan pada akhirnya firman Tuhan gak berdampak. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di Nazaret, karya Tuhan Yesus itu gak begitu banyak. Bukan karena Yesus malas, bukan karena Yesus gak mau berfirman di sana, bukan karena Yesus gak mau berbuat hal baik di sana, tidak. Tetapi karena orang-orang Nazaret menolaknya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu, berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita, tapi kita nggak peka. Firman Tuhan itu begitu luar biasa, ingin menyejukkan hati kita, tapi kita nggak peka. Lalu kita marah sama Tuhan, Tuhan, kenapa tidak memberkati aku? Tuhan, kenapa tidak mengingatkan aku? Loh, setiap minggu diingatkan. Inilah yang terjadi kepada saya ketika dulu kuliah Bapak Ibu. Ketika saya kuliah teologi, saya merasa saya bisa semuanya. Saya merasa saya paling pintar padahal belum lulus. Dan saya senang sekali datang ke gereja-gereja saya keliling. Yang kami lakukan anak-anak teologi adalah kritik pendetanya. Saya pernah satu Bapak Ibu di sebuah gereja di Jogja. Kita tahu kalau orang-orang Jawa itu kalau khotbah halus banget gitu ya. Halus banget. Sampai saya bilang, saya udah kode-kodean sama teman saya. Kita dapat kritik baru nih nanti. Khotbahnya bagi saya monoton waktu itu. Biasa saja. Tidak ada hal yang luar biasa. Saya kode-kodean lagi sama teman saya. Wah, ada bahan obrolan nih setelah firman. Tapi Bapak Ibu, saya diingatkan. Pendeta itu nembang Bapak Ibu. Nembang tahu ya? Nyanyi bahasa Jawa.
Bagus sekali suaranya ketika dia nembang. Saya kagum akan suaranya. Lalu dia jelaskan arti lagunya. Dia jelaskan arti lagunya. Dia tutup dengan sebuah kalimat, saya baru sadar, ya ampun Tuhan, ini toh masuk firman Tuhan hari ini. Saya ditegur, saya ditampar melalui firman Tuhan pada saat itu. Yang tadinya saya mau mengkritik pendetanya, ketika pendeta itu nembang dengan luar biasa, dia menjelaskan lagunya, ternyata lagunya tepat dengan firman Tuhan hari itu. Lalu dia tutup dengan satu kalimat luar biasa. Lalu saya paham keseluruhan firman Tuhan hari itu. Saya pulang, saya bilang ke teman saya, kita ditegur bro. Dari itu saya berpikir bahwa siapapun pendetanya, siapapun pengkhotbahnya, kalau hati kita terbuka ingin mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita akan diubahkan Bapak Ibu. Dan semoga ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan hanya berhenti di perasaan kagum. Wah hebat ya pendeta itu, wah hebat ya firman Tuhan itu, wah hebat ya nyanyian itu. Jangan hanya berhenti di kagum, tapi hormati firman Tuhan itu, hormati ibadah kita, dan hormati, jangan hanya sekedar hormat, tapi lakukanlah dalam kehidupan kirah hati lepas hari. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya ada dalam hati kita, bukan hanya ada dalam pikiran kita, tapi dapat kita sebarkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memampukan kita dan mengubahkan kita. Haleluya. Amin.